Khotbah Minggu hari ke-217, Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2-8, perikop Allah menurunkan mana pada pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. Di hari yang ke-217, minggu ke-10 setelah Trinitatis. Khotbah pada minggu ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan 8. Mana dan burung puyuh serta hubungannya dengan hari Sabat. Dan prakhotbah atau epistel diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan 35 dengan perikop Yesus roti yang baik. Dan topik kita pada minggu ini adalah Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Kita baca Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh umat Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging
pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi pada Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan atau khotbah pada hari ini. Sekarang apa yang mau kita lihat dari perikop yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 8. Apakah yang terdapat dalam perikop ini? Bangsa Israel bersungut-sungut. Apa sungut-sungut mereka? Mereka mengatakan lebih baik mati di Mesir dibunuh Tuhan daripada kami mati kelaparan di padang gurun ini. Itulah sungut-sungut daripada bangsa Mesir. Nah, kemudian mereka mengatakan, waktu di Mesir kami duduk, makan kenyang, minum banyak, roti ada. Nah, tapi kami dibawa ke padang gurun ini mungkin untuk dibunuh atau mati kelaparan. Inilah sungut-sungut mereka, dan mereka sangat marah, ya. Ya, kita tahulah bangsa saya. Dan di antara mereka ini pasti waktu di Mesir ada yang hidupnya senang, dibawa ke padang gurun yang notabene tidak ada apa-apa. Tapi inilah kebesaran Tuhan. Tuhan akan mencoba umatnya sejauh mana iman percayanya kepada Tuhan, kesetiaannya. Nah, kemudian setelah Tuhan mendengar sungut-sungut daripada bangsa ini, Tuhan mengatakan, Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, saya akan menurunkan roti dari surga seperti hujan. Kalau roti datang seperti hujan, waduh, tidak tahu tuh bagaimana banyaknya itu, ya. Dan dalam hal ini Tuhan mau melihat apakah mereka setia dengan apa perintahku, katanya. Roti datang di pagi hari dan setiap hari. Jadi pesan dari Tuhan, kumpulkanlah roti itu, tetapi cukup dimakan untuk 1 hari. Hari yang pertama sampai hari yang kelima, ambillah kebutuhan sehari-hari secukupnya. Kemudian pesan Tuhan, pada hari yang ke-6, ambillah roti itu 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena ada untuk persiapan hari Sabat, hari yang ke-7. Karena hari yang ke-7 Tuhan punya rencana apa? Hari yang ke-7 kita lihat dalam kitab Keluaran, ya, pasal 20 ayat 8. Tuhan berfirman dengan perintah yang ke-10 itu, yaitu hormati hari Sabat dan tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Nah, ini Tuhan menggambarkan kenapa dikumpulkan pada waktu hari ke-6 2 kali lipat untuk persiapan hari Sabat besoknya. Itulah makanya diperintahkan kumpulkan 2 kali lipat pada hari yang ke-6. Nah, kemudian Musa memerintahkan kepada mereka bahwa, dengar hai bangsa Israel, katanya. Nah, maka Musa berkata
dan Harun kepada semua umat Israel, Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Nah, ini diumumkan oleh Musa. Besok pagi kamu akan melihat cahaya kehadiran Tuhan. Tuhan mendengar kamu marah-marah kepadanya. Jadi Musa mengatakan, Tuhan mendengar kalau kalian itu marah-marah kepadanya, kepada Tuhan. Sebab kamu ini hanya melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, maka dikatakan ayat 8, Tuhan akan memberi kamu daging di waktu sore dan roti di waktu pagi, sampai kamu kenyang, karena Tuhan sudah mendengar kamu marah-marah kepadanya. Sesungguhnya kalau kamu marah-marah kepada kami, itu sama dengan kamu marah-marah kepada Tuhan. Ini diingatkan oleh Musa. Kalau kalian itu marah-marah kepada kami, itu sama dengan marah kepada Tuhan. Ya, sama dengan marah kepada Tuhan. Maka dikatakan aturan main, setiap hari datang manna di waktu pagi. Kumpulkan secukupnya. Cukup makanan pada hari itu, tidak boleh lebih. Nah, ini aturan daripada Tuhan. Nah, kemudian hari ke-6 kumpulkan 2 kali lipat untuk keperluan hari Sabat. Sekarang kita lihat makna daripada perikop ini. Apa makna dalam perikop ini? Perikop ini menggambarkan bahwa orang Israel mengeluh tentang kekurang makanan di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Itu dulu yang pertama ya. Jadi bangsa Israel mengeluh, waduh, makanan tidak ada. Bagaimana ini Musa? Bagaimana ini Harun? Tolong, bagaimana? Nah, dalam situasi tersebut Tuhan mendengar. Akibatnya Tuhan memberikan manna sebagai makanan dari surga dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi apa yang diminta oleh bangsa, Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian dalam ayat ini juga Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengumpulkan manna setiap hari kecuali pada hari ke-6. Jadi setiap hari dikumpulkan secukupnya. Tapi pada hari ke-6 2 kali lipat. Nah, hal ini menggambarkan bahwa perlindungan dan ketenangan dalam penyediaan makanan secara fisik itu diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel waktu di padang gurun. Mereka yang sangat mengeluh karena tidak ada makanan. Dan kita tahu latar belakang mereka mungkin di Mesir. Ada yang mereka sudah cari berkecukupan di Mesir, tapi dibawa ke padang gurun, ya kita mengerti dengan kemarahan itu. Tapi Tuhan menguji mereka. Dengan hal tersebut Tuhan mengatakan, kumpulkan hanya kebutuhan sehari. Walaupun mana itu banyak sekali dikirimkan. Mungkin bisa untuk keperluan 3 hari bisa, tapi cukup 1 hari. Jangan lebih. Ini aturan Tuhan supaya mereka sadar. Dan ini sesuai dengan doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Secukupnya, bukan lebih. Jadi ini menggambarkan adalah pentingnya hari Sabat. Bahwa untuk persiapan hari Sabat dipersiapkan hari ke-6. Dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sangat menghormati hari Sabat, makanya diperintahkan kepada bangsa Israel hormati hari Sabat.
Nah kemudian apa kaitannya kalau kita lihat dengan prakhotbah dalam Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Yesus roti yang memberi hidup. Apa makna daripada Yesus memberi roti yang hidup? Ya. Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup, dan ini menggambarkan bahwa ia adalah sumber kehidupan secara rohani bagi manusia, dan menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya memberikan kehidupan jasmani tapi juga rohani. Maka dia dikatakan roti yang hidup. Dan siapa yang mengambil roti dari saya, dia akan hidup. Tadi Allah memberikan kebutuhan jasmani, ya, roti. Tapi dikuatkan untuk menghormati hari Sabat. Nah, kemudian di sini Pak Khotbah Yesus mengatakan bahwa dialah roti yang hidup. Dalam konteks ini, Yesus berargumen bahwa roti yang diberikan adalah roti yang berasal dari surga. Berbeda dengan manna yang diberikan tadi kepada nenek moyang Israel, kepada bangsa Israel di padang gurun waktu khotbah tadi, bahwa roti atau manna yang diberikan tadi itu untuk kebutuhan fisik. Tetapi roti yang diberikan oleh Yesus adalah, kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 33. Roti yang Allah berikan ialah Dia sendiri, Yesus sendiri yang datang memberi hidup kepada dunia. Inilah roti yang sebenarnya. Jadi tadi manna yang diberikan oleh Allah dari surga itu adalah gambaran bahwa Tuhan sebagai sumber hidup. Tapi sekarang sumber hidup yang kekal dan sejati, Yesus mengatakan, akulah roti dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan hidup. Nah, maka dikatakan dalam seorang ahli teologi yang mengatakan bahwa dengan mempercayai dan menerima Yesus, seorang akan menemukan kepuasan rohani dan hidup yang sejati yang tidak dapat ditemukan dalam hal duniawi. Nah itu, jadi roti yang sejati, ahli teolog mengatakan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, contoh yang bisa kita lihat akan menemukan kepuasan rohani dan hidup yang sejati yang tidak dapat ditemukan dalam hal duniawi. Waktu Petrus diberi kuasa oleh Yesus, waktu dia dan Yohanes pergi ke bait suci, tapi melalui pintu utama atau pintu gerbang, dia melihat seseorang yang lumpuh sejak lahir. Coba kita bayangkan. Orang minta-minta tersebut akan minta sesuatu. Tapi datanglah Petrus. Hai, lihatlah, pandanglah kami. Datang anak tersebut, dilihat kepadanya dengan harapan mendapatkan belas kasihan, roti atau uang yang sebenarnya secara fisik. Apa kata Petrus?
saya tidak punya uang, tapi yang ada pada saya, apa dikatakan? Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, berjalanlah. Pegang tangannya, berdiri, berjalan. Itulah roti yang hidup diberikan oleh Yesus kepada semua orang. Contoh Petrus telah menerima hidup. Jadi secara rohani Yesus memenuhi kebutuhan daripada semua orang. Dan secara fisik jasmani juga Allah juga tadi menurunkan manna dan juga burung puyuh kepada manusia. Waktu pagi dikirimkan manna, waktu petang dikirimkan daging atau burung. Jadi pemenuhan kebutuhan dari Tuhan Allah disempurnakan oleh Tuhan Yesus dalam prakhotbah hari ini. Maka kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Iman kepadaku tidak pernah lapar, dan percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Inilah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus sebagai kesimpulan daripada khotbah hari ini. Apabila kita beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah lapar. Tidak pernah kelaparan. Apabila kita percaya kepada Dia, tidak pernah haus. Ini menandakan tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Itulah hidup yang kekal dan sejati. Di mana? The News of Jerusalem. Jerusalem yang baru. Itulah tujuan hidup kita selama kita hidup. Nah, tadi secara fisik Tuhan menjawab semua apa permintaan daripada bangsa Israel. Walaupun mereka marah, tapi Tuhan memberikan dengan baik. Cuman ada aturan. Cukup keperluanmu sendiri yang kau butuhkan. Jangan serakah. Itu menggambarkan supaya manusia hidup tidak serakah. Dan kenapa Tuhan membawa bangsa Israel yang kaya dan miskin di Mesir semua sama di padang gurun, tidak membeda-bedakan, untuk diuji ketahanan mental daripada bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih, dan itu tetap dipelihara sampai hari ini. Dan kita lihat dalam ayat yang kemarin bahwa Allah memesankan kepada Yeremia dan Yeskel supaya selalu mengingatkan bangsa Israel agar tetap beriman dan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita disempurnakan dengan pernyataan Yohanes 6 ayat yang ke-35. Iman kepadaku tidak akan pernah lapar, dan percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau lapar atau mau haus? Kemarin mau mati apa mau hidup? Tapi Tuhan tidak menghendaki kematian orang yang berada dalam dosa, tapi ingin pertobatan untuk keluar dari kematian. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita percaya kepada Yesus tidak akan haus, dan beriman kepada Yesus tidak akan lapar. Dengan iman percaya kita, maka kita tetap dipelihara oleh Tuhan sampai kapanpun, sampai hari penghakiman datang. Amin. Tuhan memberkati kita. Nah, sebagai doa kita, Tuhan yang penuh kasih, semoga saya dapat selalu mengandalkannya sebagai sumber kehidupan dan kehidupan rohani. Amin. Tuhan memberkati.